Film Rumah untuk Ellie memang menjadi panggung tunggal Anantia Kirana memamerkan kualitas aktingnya. Sejak film Pamali 2, saya sudah kagum dengan kualitas seni peran bocil ini. Dan gak heran kalau dia sudah beberapa kali masuk nominasi di penghargaan film. Keluarga ini bukan keluarga kamu. Salam sinema sahabat sinemalogi. Rumah untuk Ellie adalah film drama yang disutradarai Herwin Novianto. Film ini dibintangi Anantia Kirana, Rizky Hanggono, Dito Darmawan, Andrian, Rafli Altama Putra, Faris Fajar Munggaran, Tika Bravani, Uli Triani, Sheila Kusnadi, Alexandra Valeri, dan lain-lain. Berkisah tentang Ellie yang diperankan Anantia Kirana, bungsu dari 5 bersaudara dan satu-satunya anak perempuan yang seharusnya disayangi, ternyata menerima hukuman atas kematian ibu mereka. Sudah tak terhitung berapa luka di tubuh Ellie karena perundungan ayah dan saudara-saudaranya. Luka itu terkadang cepat kering tapi bukan sembuh. Di sudut hati Ellie ada luka karena cacian dan makian. Tapi sungguh Ellie tak bisa membenci mereka. Terkadang kekecewaan karena kehilangan sesuatu yang dicintai, seseorang akan melukai pihak lain untuk menutupi lukanya. Ellie hanya sedikit meminta belas kasihan keluarga untuk diterima. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Cerita Rumah untuk Ellie ternyata memiliki banyak penggemar. Sang penulis novel, Lan Liu, memahami apa yang dimaui para penikmat novelnya yang sebagian besar adalah remaja ABG. Kisah Ellie dan rumahnya ini tidak banyak menawarkan hal baru selain rentetan parade penderitaan dan kesedihan yang sangat eksploitatif. Jadi inget sinetron-sinetron alay zaman dulu. Seakan ada usaha untuk meromantisasi kekerasan yang terjadi di rumah dan di sekolahan. Memang sengaja cerita dibikin semenderita itu karakter Ellie-nya demi memikat para pembaca atau penonton. Ellie yang dibuat tak ada daya dan upaya untuk melawan hanya bisa menangis di pojokan. Tidak semenyebalkan itu, bikin kasihan tapi bikin greget juga. Emosi yang meluap-luap oleh ayah dan kakak-kakak Ellie nyatanya terlalu berlebihan. Over. Semuanya nampak jelas hitam dan putihnya. Mengingatkan saya pada sebuah dongeng klasik Bawang Merah dan Bawang Putih. Tanpa perlu membaca novelnya pun saya tahu film akan memiliki ending yang kayak gimana. Karena dari awal film ini proyeksinya hanyalah membuat semua penonton menangis kejer melihat ketidakberdayaannya seorang Ellie dalam bertahan hidup di bawah kekejaman kakak-kakak dan juga sang ayah. Sebenarnya ingin mengulik asal-usul kisah Ellie yang bisa dibilang termasuk tulisan fiksi genre angst, sering dipakai untuk menggambarkan alur cerita yang menyakitkan, penuh tangis sedih, atau bahkan memicu perasaan depresi. Di genre ini, pembaca akan disetir untuk ikut merasakan kepiluan yang digambarkan dalam fanfiction. Kalau di film Rumah untuk Ellie seperti plot dibully dan disiksa oleh kakak dan ayah sendiri, kisah-kisah pembulian di sekolah termasuk kisah kehidupan yang selalu merasakan penderitaan tiada henti yang bertubi-tubi juga bisa termasuk. Sebagai film, Rumah untuk Ellie memang berhasil menguras air mata penonton. Tapi sebagai film secara kualitas, film ini hanyalah mesin eksploitasi kekerasan demi mendapatkan visual dan cerita yang lebih menyayat hati penontonnya. Apa yang bisa dibanggakan dari sebuah normalisasi kekerasan? Kekerasan bisa terjadi dalam berbagai ranah. Di film Rumah untuk Ellie, betapa kakak-kakak dan ayah Ellie yang notabene bergender laki-laki melakukan kekerasan psikis dan fisik ke Ellie. Sudah jelas ada yang sangat timpang di situ. Dan kesemuanya digambarkan dengan sangat eksplisit. Yang menjadi masalah adalah ketika kekerasan itu dinormalisasi dan korbannya digambarkan menerima situasi tersebut.
Ada upaya untuk membuat perempuan sebagai korban merasa tak berdaya dan perasaan bersalah sehingga kekerasan dianggap kewajaran sebagai bentuk hukuman dan korban wajib menerima ganjaran. Kedua, posisi perempuan dalam banyak masyarakat di dunia masih dinomorduakan dalam kehidupan publik. Perempuan juga paling banyak menjadi korban kekerasan seksual. Bahkan di film ini pun perempuan juga nggak jarang mendapatkan serangan fisik maupun non-fisik dari sesama perempuan juga. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Sayangnya hal ini didukung dengan kemampuan akting Anantia Kirana yang sangat begitu totalitas memerankan sosok Ellie yang ringkih dan tak berdaya. Seandainya narasi film ini bisa lebih logis dan lebih realistis, sosok Ellie akan menjadi sosok yang berbeda. Juaranya Anantia Kirana dalam urusan peraktingan tidak dibarengi dengan kualitas pemain lain. Bagaimana emosi mereka saat marah? Nggak ubahnya saya menonton film tersanjung. Marah-marah sambil mata melotot, bahkan nggak jarang yang main fisik. Membuat kisah Ellie ini sebagai ladang pemuasan para penonton yang lebih menyukai romantisasi kekerasan ketimbang dramanya itu sendiri. Nyatanya saya menonton film ini sambil mendengarkan bunyi-bunyian isak tangis beraneka ragam. Bukti bahwa sosok Anantia Kirana berhasil menghidupkan karakter Ellie. Tapi tidak menjamin film ini menjadi yang terbaik. Tolok ukur kesuksesan sebuah film biasanya ditentukan oleh reaksi emosional penontonnya. Kalau film horor, penonton keluar bioskop dengan menyisakan rasa ketakutan. Kalau film drama, penonton keluar bioskop dengan mata sembab bekas banjir air mata. Pada akhirnya film Rumah Untuk Ellie memang menjadi panggung tunggal Anantia Kirana memamerkan kualitas aktingnya. Sejak film Pamali 2, saya sudah kagum dengan kualitas seni peran bocil ini. Dan gak heran kalau dia sudah beberapa kali masuk nominasi di penghargaan film dan menang juga. Nampaknya Piala Citra tinggal menunggu di tangan. Salah satu aktor muda paling menjanjikan yang dimiliki Indonesia saat ini. Sedangkan untuk filmnya sendiri, kerasa lewat begitu saja tanpa ada kesan membekas. Seperti sebuah rumah yang dibangun tapi terlihat tidak menonjol, tidak menarik, bahkan orang yang lewat pun mungkin tidak penasaran. Sayang sekali padahal potensi ceritanya ada dan bisa mengandung solusi edukasi tentang perundungan, bukan sekedar parade teriak tangis tak henti-henti. Demikian video reaksi dari film Rumah Untuk Ellie yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.